Shalom saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 22. Tetapi saya hanya membaca ayat 9 sampai ayat 13. Nanti saudara bisa melihatnya lagi. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Sudah sekian dulu pembacaan firman Tuhan. Sudah saya kira setiap orang itu suka dengan sesuatu yang baru ya. Misalnya handphone baru, nah itu kita pasti suka lah ya. Jadi kalau handphone kita yang kita sayangi, yang kita pakai itu rusak ya. Waduh, betapa kita stresnya ya. Karena itu sangat berguna bagi kita dan sesuatu yang sangat menolong kita gitu ya. Tapi kalau itu bisa diperbaiki, wah ya, itu akhirnya kita bisa berfungsi seperti baru lagi. Nah, betapa senangnya kita kira-kira gitu ya. Apalagi kalau mendapat sesuatu yang baru begitu ya. Nah, kalau kita bicara yang baru, penciptaan yang baru ini ya, ketika Allah memusnahkan semua manusia seperti menciptakan baru, ini bukan berarti Allah itu senang dengan dunia yang baru itu, saudara. Tetapi Allah harus melakukan itu karena bumi ini telah rusak dikatakan. Rusak benar semua orang yang hidup di dalamnya, begitu. Ya. Jadi sebuah penghukuman, sebuah penghakiman karena dosa bertambah-tambah di situ, Saudara. Ya. Jadi ini gambaran seperti menggemakan di dalam Kisah pasal 1 sebenarnya. Ya, waktu air itu memenuhi bumi, itu akhirnya gambarannya seperti bumi ditutupi air, tidak ada bentuk lagi karena semua rata, kira-kira gitu. Ya, bukit, gunung semua ditutupi dengan rata begitu, nggak ada lagi. Dan kosong akhirnya, ya, karena semua terendam oleh air. Sehingga ini menggemakan Kejadian pasal 1 dan ini seperti kisah penciptaan kembali di situ. Tapi dimulai dengan, bedanya adalah dimulai dengan satu keluarga yaitu Nuh, begitu. Bumi diperbaharui, tetapi sifat manusia tidak diperbaharui saat itu. Akhirnya kita melihat kalau dalam narasi berikutnya, selanjutnya, kita akan tetap menemukan dosa itu makin bertambah dan terus tetap ada, begitu ya. Karena memang dosa tidak bisa dihapus tuntas dengan mematikan ya atau kematian makhluk hidup. Tapi dosa hanya bisa diselesaikan dengan tuntas melalui kematian anak Allah. Gitu. Ya. Jadi kita melihat masih ada dosa yang terus nanti muncul di dalam pasal-pasal berikutnya. Namun saudara, di tengah-tengah semua orang yang berdosa itu, Tuhan memilih Nuh. Ya, yang dikatakan seorang yang benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Gitu ya. Jadi Nuh sebenarnya diselamatkan bukan karena perbuatan yang tadi ya, dia benar, tidak bercela atau hidup bergaul Allah. Tetapi sebetulnya Nuh itu mendapat kasih karunia Allah lebih dahulu. Ya, lebih dahulu mendapat kasih karunia Allah, baru hidupnya itu menghidupi anugerah Allah dengan benar di situ. Maka di dalam perikop yang dikhotbahkan minggu lalu, contoh Lady, itu sudah dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Baru dikatakan dia itu hidupnya benar, tidak bercela dan dia bergaul dengan Allah di situ. Nah, kata Ibrani saudara ya, untuk hidup benar, bergaul dengan Allah, tidak bercela ini sebenarnya mengandung hampir boleh dikatakan Nuh itu sempurna di dalam tindakannya sebenarnya. Ya, tapi kesempurnaan itu jangan dianggap tanpa dosa, gitu ya. Bukan berarti dia tidak berdosa, bukan. Tapi menunjukkan dia itu betul-betul nggak ada kekurangan di antara orang-orang sezamannya. Begitu menonjolnya dia hidup benar dan tidak bercela di situ. Lalu dikatakan juga dia bergaul dengan Allah, ya. Ini mengingatkan kita itu hidupnya Henok, ya. Bergaul dengan Allah lalu dia
diangkat tidak mengalami kematian karena dia terangkat ke surga. Nah di sini juga Nuh itu bergaul dengan Allah sehingga dia tidak harus mengalami kematian karena penghukuman Tuhan. Itu. Jadi sungguh luar biasa ya, orang-orang yang bergaul dengan Allah itu akan terhindar dari murka Allah. Ya, nah kalau kita yang bergaul dengan Allah, membaca firman Allah, berdoa kepada Allah seperti ini, kita akan terhindar dari hukuman murka Allah yang kekal nanti, saudara. Ya, karena ini contoh-contoh di dalam Alkitab sudah diberikan. Ya, orang-orang yang bergaul dengan Allah itu akan dilepaskan dari murka Allah, dari penghukuman Allah. Saudara, seperti halnya waktu Allah memberitahukan rahasianya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora kepada Abraham, maka di dalam hal ini kita lihat juga Allah itu memberitahukan rahasianya juga untuk memusnahkan bumi kepada Nuh. Ya, Tuhan berkata bahwa Dia akan menghancurkan segala yang hidup, memusnahkan segala yang hidup, dan Dia beritahukan kepada Nuh, orang yang hidupnya bergaul dengan Allah, yang sangat dekat dengan Allah ini. Nah, saudara, tentang air bah ini, ya ini memang ada timbul perdebatan di sana. Apakah air bah itu meliputi seluruh bumi atau sebagian bumi, saudara? Ya, ini jadi perdebatan. Saudara, kalau kita lihat Tuhan bermaksud memusnahkan seluruh makhluk hidup, itu memang penekanannya universal. Semua, saudara, nggak ada terkecuali. Yang diselamatkan hanya yang masuk di dalam bahtera. Tapi sisanya yang tinggal di luar bahtera, itu betul-betul semuanya itu akan musnah, saudara. Jadi universal penekanannya di situ. Tetapi hal itu tidak berarti, ada yang mengatakan, hal itu tidak berarti air bah harus menutupi seluruh bumi. Gitu. Ya, alasannya, sebelum sampai ke Menara Babel, saudara, manusia itu belum menyebar ke seluruh bumi. Itu alasannya, salah satunya. Jadi manusia itu masih ada di lokal-lokal tertentu, di regional-regional tertentu, sehingga ya banjirnya tidak usah sampai memenuhi seluruh bumi, itu cukup untuk memusnahkan mereka. Namun ada pandangan lain yang mengatakan kalau kita lihat di dalam teksnya itu ada beberapa kali muncul kata ungkapan seluruh bumi di situ. Misalnya di Kejadian 8 ayat 9, saudara, ya, itu ada kata seluruh bumi. Nah, ini mendukung pandangan bahwa air bah itu memang menutupi seluruh bumi di situ. Seluruh bumi tanpa terkecuali. Ditambah lagi ya di pasal 7 ayat 19 sampai 20 dikatakan segala gunung tinggi di seluruh kolong langit ini tertutup. Dan bahwa air setinggi 15 hasta di atas permukaan bumi. Nah, jadi saudara bisa kalikan ya, satu hasta kira-kira 45 cm. Maka itu menjadi banjir yang universal yang menutupi seluruh bumi saat itu, saudara. Jadi ini perdebatan, saudara ya, apakah banjir ini regional tapi besar atau ini betul-betul seluruh bumi, saudara. Ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Tapi kalau kita melihat, saudara, di dalam poin yang utama yang sebenarnya Allah hendak lakukan itu adalah mengakhiri segala makhluk di bumi sebab bumi telah penuh kekerasan oleh manusia. Poinnya itu, Allah itu ingin menghancurkan, memusnahkan seluruh bumi. Ya, makanya di Kejadian 6 ayat 13 dikatakan, ya berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala ya makhluk, dikatakan di situ. Kemudian di ayat 17 juga dikatakan, aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, saudara, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Jadi penekanan kuatnya, utamanya adalah Tuhan akan menghancurkan, memusnahkan semua yang hidup. Jadi tidak bicara airnya mau berapa banyak volumenya. Ya, dan kita juga tidak harus sebetulnya menentukan bahwa air itu harus memenuhi seluruh bumi atau sebagian bumi, saudara. Yang penting intinya adalah semua makhluk itu akan musnah oleh air bah ini. Entah itu karena dia memang memenuhi seluruh bumi, air bah itu, ini pandangan yang sangat lebih populer, atau sebagian bumi, saudara. Sebab air bah itu hanyalah satu sarana Allah yang dipakai Allah untuk menghukum dosa.
Jadi poin yang lebih penting, concern yang lebih utama adalah keseriusan kita harusnya melihat dosa dan murka Allah di situ daripada ngurusin banjirnya, kira-kira begitu. Ya, kita harus lebih concern kepada apa yang Allah lakukan, yaitu Dia menghukum dosa, itu murka Allah karena dosa manusia. Sekali lagi, air bah itu hanya satu sarana yang dipakai Tuhan. Sehingga kita jangan tergeser dari poin yang utama lalu kita memperdebatkan air bah ini banjirnya lokal apa universal begitu. Ya mau lokal mau universal, intinya adalah semua makhluk itu bisa mati karena air bah ini. Gitu ya. Nah, Saudara, tentang air bah, banjir seperti ini memang di timur dekat kuno itu ada kisah-kisah tentang banjir, ya, kisah-kisah tentang banjir yang dikirim untuk menghukum manusia. Cuma bedanya di dalam cerita-cerita itu hanya ada kebisingan manusia yang mengganggu kemudian mengarah kepada kehancuran manusia. Jadi tidak jelas apa yang menyebabkan manusia mati, siapa yang menghukum manusia. Itu cerita yang beredar di dalam tradisi dunia kuno. Tetapi dalam kisah Kejadian kita tahu siapa pencipta langit dan bumi dan siapa yang tidak berkenan kepada dosa. Dan siapa yang menghukum dosa? Yaitu Tuhan, saudara. Ya, Tuhan yang memusnahkan karena perilaku manusia yang tidak bermoral, yang bertentangan dengan atribut Tuhan atau sifat Tuhan yang suci. Ciptaan Allah sudah rusak, maka Tuhan itu memusnahkan mereka. Jadi jelas sekali Alkitab memberitahukan Allah kita Allah yang seperti apa. Dia memang menciptakan manusia. Tetapi ketika manusia rusak dan berdosa, hukuman Allah jelas sudah diberitahukan kepada manusia. Sehingga manusia tidak bisa bermain-main dengan Allah, bermain-main dengan dosa, karena Tuhan itu adil, suci di dalam moralnya yang tidak bisa dipermainkan. Ya, akhirnya Tuhan harus memberikan perintah lalu secara spesifik mengarahkan Nuh untuk membuat bahtera, ya, membuat bahtera secara detail, saudara. Sudah bisa baca di ayat yang berikutnya itu bagaimana dibuat dari kayu gofir, panjangnya yang kira-kira 140 meter, lebarnya 22 meter dan tingginya 14 meter, saudara. Kemudian di dalam bahtera itu dibikin 3 tingkat, di dalamnya dibuat petak-petak, ya, seperti kandang-kandang untuk mengisi binatang, kemudian ada atapnya juga dideskripsikan oleh Tuhan, kemudian pintunya juga ditentukan Tuhan harus dibuat di sisi lambung bahtera yang bisa ditutup dari luar, saudara, kira-kira gitu. Jadi sangat detail, sangat terperinci, sangat jelas Tuhan memberikan instruksi untuk mengarahkan Nuh di dalam membuat bahtera, saudara. Ya, kalau kita perhatikan detailnya, ukurannya, desainnya Tuhan ini, saudara, maka kita lihat Allah kita ini bukan Allah yang asal-asalan atau Allah yang asal jadi memberi perintah begitu. Ya, Allah merancang dan memperhitungkan semuanya itu dengan terperinci dan sempurna. Semua yang dikatakan Allah ini punya fungsinya, punya manfaatnya nanti. Jadi Allah yang maha besar juga adalah Allah yang memperhatikan hal-hal yang kecil, yang detail, ya. Dia sempurna di dalam merancangkan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya, untuk menyelamatkan Nuh dan binatang-binatang yang sudah ditentukan oleh Tuhan, saudara. Jadi semua detail itu disampaikan kepada Nuh dan itu harus dilakukan secara akurat, secara tepat, ya, karena semuanya itu akan cocok dan sesuai untuk maksud yang Tuhan akan kerjakan nanti. Dan fungsinya memang sudah dipikirkan oleh Tuhan. Ya, jadi orang pikir, wah Nuh tinggal gampang kalau gitu bangunnya tinggal enak aja ya, tinggal ngikutin. Semua akan mulus berjalan dengan baik. Mungkin ada orang pikir dia enak begitu ya, dan di zamannya juga enak. Enggak, saudara. Nuh itu waktu membangun itu juga mendapatkan kendala-kendala yang banyak dan besar, saudara. Dia juga hidup bukan di zaman yang enak dan nyaman gitu. Ya, Nuh itu hidup di tengah-tengah orang berdosa sekali lagi. Ya, makanya hanya satu keluarga yang diselamatkan, semuanya yang dimusnahkan itu menunjukkan hanya dia dan keluarganya yang benar di hadapan Tuhan dalam pandangan Tuhan. Jadi orang yang benar, saudara, hidup di zaman yang bengkok dan rusak,
Itu nggak gampang, saudara. Seperti saudara itu benar di lingkungan yang nggak benar. Sudah nggak merokok di lingkungan orang-orang yang merokok. Itu nggak gampang, saudara. Ya, saudara hidup benar di tengah-tengah orang yang sudah mau jujur di tengah orang-orang semuanya pembohong begitu. Itu juga nggak gampang, saudara. Seperti Lot begitu ya. Lot itu dikatakan Tuhan menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Kita itu yang benar, tapi lihat orang hidup nggak benar itu nggak tahan. Dan itu satu penderitaan sendiri. Belum lagi soal penganiayaannya, pengolok-olokannya, penghinaannya begitu. Ya, Nuh itu tidak mendapat kasih sayang di mata manusia. Orang-orang membenci dia karena khotbahnya, saudara. Ya, di dalam Petrus dikatakan Nuh itu juga pemberita kebenaran, khotbah, dia menegur dosa. Orang nggak suka, orang marah kepada dia, orang membenci dia, saudara. Bahkan orang menertawakan dia waktu dia membangun bahtera. Ya, dianggap gila ya, bangun bahtera di atas gunung. Gak mungkin ada banjir, gak mungkin ada hujan yang terus menerus sehingga bumi ini banjir besar. Gak mungkin, jadi dianggap gila dia. Gitu. Tetapi Nuh tetap di dalam imannya itu tidak ikut terpengaruh di lingkungannya, saudara. Ya, tidak terbawa oleh arus zamannya ketika seluruh dunia rusak. Nuh tetap mempertahankan integritasnya, berusaha untuk tetap hidup benar, hidup jujur. Saya yakin juga ada banyak godaan. Orang akan mengatakan dia udah nggak usah percaya Tuhan, itu semua nggak ada, bohong begitu. Tapi dia tetap percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Dia tetap berusaha untuk hidup saleh, bukan hanya jujur, tapi saleh dan benar di hadapan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita melihat, saudara, di tengah-tengah dunia yang rusak ini, kalau masih ada orang yang berusaha untuk hidup benar, maka inilah kasih karunia Allah. Seharusnya logikanya, dunia yang rusak, sistem yang rusak, semua di dalamnya rusak. Ya, sama seperti satu kotak, satu keranjang buah, satu peti buah yang sudah expired semuanya, mestinya semuanya rusak. Logikanya, saudara. Tapi di dalam semua yang rusak tiba-tiba ada satu yang bagus di situ. Ini amazing sekali, bukan? Ini enggak lumrah terjadi, enggak biasa terjadi. Dan ini adalah kasih karunia Tuhan untuk Nuh dan keluarganya. Maka Allah menetapkan perjanjian dengan Nuh di situ. Di Kejadian 6 ayat 18 mengatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudara, kata perjanjian ini baru muncul di sini pertama kali dan ini menyatakan, menyiratkan perjanjian anugerah Allah kepada Nuh ya, bahwa Tuhan memilih Nuh akan diselamatkan dan Tuhan akan menjadi Tuhannya. Nuh itu nanti akan mewarisi atau mewariskan keturunan-keturunan untuk membangun suatu umat bagi Tuhan. Jadi Tuhan berjanji dia dan keluarganya harus ada di dalam bahtera ya. Nah, saudara, kalau kita lihat orang benar, dia berusaha untuk mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan, akhirnya membawa manfaat bagi keluarganya, saudara. Ya, keteladanan Nuh dalam hidupnya itu memberi pengaruh kepada anak-anaknya dalam perilaku kehidupannya. Dan kita lihat perjanjian Tuhan memang kepada Nuh, tapi keluarganya itu akhirnya terimpartasi di dalamnya, terserap di dalam perjanjian itu, ya, sehingga mereka pun ikut diselamatkan, saudara. Ya, jadi harapannya adalah pada orang tua yang bisa mengarahkan gitu ya, bisa memberikan petunjuk jalan untuk mendapatkan keselamatan ya, kehidupan yang kekal. Jadi orang tua yang beriman seharusnya menjadi seperti kompas yang akhirnya membawa keluarga atau anak-anaknya, familinya akhirnya boleh ada di dalam jalan keselamatan Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, kalau kita lihat Ibrani, kitab Ibrani pasal 11 ayat 7, saudara. Maka penulis Ibrani mengatakan Nuh seorang yang beriman waktu dia membangun bahtera. Ya, membangun bahtera yang besar yang belum pernah dia lihat dan dia bayangkan. Dan bukan hanya membangun, tapi dia juga menyediakan semua keperluan
di dalamnya, bagi keluarganya, dan bagi semua makhluk agar terpelihara. Dari awal dia membangun, dia sudah begitu taat kepada Tuhan dan dia tidak berhenti sampai dia selesai. Ya. Maka di ayat 22 dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Saudara. Bahtera itu simbol kematian bagi mereka yang tidak percaya, tidak beriman, tapi simbol tanda keselamatan dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Saudara, Nuh diselamatkan karena iman, ya. Kalau dilihat perikop awal tuh dia sudah hidupnya benar dan sebagainya. Di akhir dikatakan dia melakukan dengan taat semua yang diperintahkan Tuhan. Nah, itulah tanda atau perbuatan orang-orang yang beriman, ya. Dari awal hidup sampai akhir hidupnya dia berusaha untuk mentaati Tuhan, Saudara. Nah, ketika kita belajar bisa seperti Nuh, ya, kita juga hidup di zaman yang serba banyak tantangan, Saudara. Ya, kita juga berusaha untuk berjuang hidup benar, berjuang juga untuk bisa bersaksi dengan benar ketika meskipun orang nggak percaya, nggak ada orang yang mendengar, ya, nggak ada orang yang menghiraukan, tapi biar kita tetap boleh berjuang hidup benar, berjuang di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam melayani, di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam berdoa kepada Tuhan secara konsisten dan terus bersaksi bagi dunia ini. Kita boleh belajar seperti pemberita-pemberita kebenaran. Meskipun pada akhirnya mungkin banyak orang tidak mendengar, tapi panggilan kita untuk hidup benar sesuai dengan iman kita di dalam dunia ini. Boleh terus bercahaya, boleh terus menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kisah Nuh ini, kisah pembuatan Bahtera ini boleh memperlihatkan kepada kita. Ada hukuman tapi juga ada kasih karunia Tuhan. Dan biar kita menjadi orang-orang yang menghidupi anugerah dan kasih karunia Tuhan itu di zaman kita, di dalam konteks hidup kita ini. Mari kita berdoa.